Lelaki itu bisa dibilang pemimpin kalau dia bisa menyerap aduan dari dua pihak. Satu daripada ibu ataupun adik perempuan dia, satu ialah istri dia. Hola netizen yang tercinta, kisruh rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan masih menjadi sorotan hingga saat ini. Meski keduanya sudah resmi bercerai, namun kehidupan pribadi mereka masih terus dikulik. Bahkan video lama Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali menjadi sorotan. Kali ini netizen yang berbakti menyoroti perlakuan Ria Ricis kepada ayah mertuanya. Baru-baru ini video lawas Ria Ricis kembali menjadi perbincangan netizen yang budiman. Video yang diunggah di channel YouTube Ria Ricis itu merupakan vlog ketika ia dan Teuku Ryan masih berumah tangga. Di video itu tampak Ria Ricis meminta ayah mertuanya untuk pindah tempat agar ibunya bisa duduk. Beberapa netizen yang berbakti menilai sikap Ria Ricis kurang sopan kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, ada juga netizen yang budiman memuji Ria Ricis karena meratukan ibunya. Video itu awalnya menunjukkan momen ketika Ria Ricis buka puasa bersama keluarga. Ria Ricis terlihat menyiapkan makanan di meja makan. Ia juga asik bercengkerama dengan Teuku Ryan dan ayahnya. Ia kemudian meminta ayah mertuanya bergeser agar ibunya bisa duduk. Ayah mertuanya pun segera berdiri dan bergeser ke tempat duduk lain. Alih-alih kesal, ayah Teuku Ryan terlihat santai ketika diminta bergeser tempat duduk. Namun video ini justru jadi bahan perdebatan di media sosial. Bahkan ada netizen yang berbakti menyinggung soal adab Ria Ricis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi walaupun udah lewat berlalu-lalu lama masalah Ria Ricis ini, tetap aja aku kayak awalnya aku berpikir kayak mungkin salah Rian ya, yang kayak nggak paham gitu nikah sama selebgram harus gimana-gimana. Karena kan yang aku tahu si Rian itu bilang kalau dia frustasi, depresi, pusing karena Ria Ricis ini pengeluaran yang begini dan lain-lain. Yang aku pikir, hello, kamu tuh nikahin selebgram yang udah pasti hedon, ya nggak sih? Kamu tuh nikahin bukan lagi selebgram sih, tarafnya Ria Ricis tuh udah kayak artis gitu loh. Jadi ya hedon, ya walaupun nggak semua artis hedon sih, tapi Ria Ricis ini termasuk artis yang hedon. Ya kali kamu awal nikah nggak ngerasa kayak oh bakalan ini dan itu di kemudian hari. Kita kan nikah sama sepupu ya. Tapi kalau lihat video ini, hatiku tuh benar-benar kayak terenyuh dan sebel. Kenapa sih Ria Ricis? Kayak aku tersinggung banget kalau jadi Rian, pasti tersinggung. Selebihnya aku no comment, maksudnya tentang perceraian orang. Ya mungkin orang lain punya masalah dalam rumah tangga, karena kita paham banget kita juga punya masalah dalam rumah tangga. Maupun mereka bercerai ataupun tidak, itu urusan mereka. Yang pasti simpang siur itu ya masing-masing dirilah yang menilai. Kalau lihat video ini aku ngerasa kayak nggak bisa nih aku kayaknya lama-lama sama cewek modelan kayak gini. Begitu guys. Sebenarnya bukan masalah duduk kursi duduk gitu ya, tapi ini komen yang aku setuju. Tapi ibunya Ricis yang pengen duduk di tempat ayahnya Rian. Kalau orang baik ya kenapa harus duduk yang sudah ada orangnya? Kenapa nggak duduk sama besan yang perempuan? Ngalah gitu, mereka datang dari jauh. Ricis ngomong pula ibunya tahta tertinggi, itu yang aku kayak menitik beratkan juga. Dan aku membayangkan kalau itu di posisiku dan mertua laki-lakiku datang dari jauh gitu kan. Kalau dilihat dari vlognya, itu bapaknya Rian tuh udah duduk dari jam berapa, bilang mau buka puasa, udah duduk di situ. Terus tiba-tiba ibunya Ricis datang. Terus yang bilang kalau adanya Rian yang bilang, lihat videoku yang di bawah ini, pas itu aku udah slow mo banget. Kalau itu ibunya Ricis yang nyolek yang minta duduk di kursi. Maksudnya itu cuma perkara kursi doang loh bu, nggak usah terlalu aduh gitu deh, emosi jadinya. Kenapa pada ngomongin ibunya Ricis sih kita? Ya intinya ya intinya tuh bukan ibunya Ricis, maksudnya perlakuan dalam keluarga itu tuh yang membuat mungkin Riannya jadi berpikir, kan awalnya aku nggak ada ngurusin masalah perceraian ya guys, kenapa jadi ngomongin perceraian ya? Nggak, maksud aku dari kejadian video itu aku ngerasa kalau aku jadi Rian aku akan merasakan janggal dan sakit hati. Paham nggak sih? Kita nggak ada ngomongin perceraian ya. Udah gitu aja sih.
ya heboh banget kalau masih sama pasangannya ataupun masih dalam menjalani hubungan rumah tangga ya, dikit-dikit dijadikan konten, keharmonisan rumah tangga dijadikan konten. Parahnya yang inisial RR gitu, yang ceweknya R, cowoknya juga lakinya, mantan lakinya juga R ya, bisa kok ngontenin anak ya di tengah-tengah danau gitu dengan menaiki jet ski ya kalau nggak salah ya, kemarin itu sempat viral juga gitu loh. Nah, yang namanya dalam hubungan rumah tangga ya, kalau udah berakhir, artinya kesalahan itu pasti ada di kedua belah pihak gitu loh. Jarang juga di satu belah pihak aja sih. Kebanyakan sih keegoisan masing-masing gitu loh. Tapi yang sangat disayangkannya itu kalau jadi artis itu, kenapa ya dikit-dikit itu harus dikontenin, lagi harmonis dikontenin, semua serba dikontenin. Tetapi kalau pas lagi udah berakhir hubungannya, ya dikontenin lagi gitu loh. Buka aib sana, buka aib sini. Habis itu gila klarifikasi. Pokoknya hidupnya itu serba dikontenin gitu loh. Kalau nggak konten nggak naik nama, kalau nggak konten nggak cuan, ya kan? Coba dulu kalian komen yang ada di sini. Lebih enak hidup kita dikit-dikit dikontenin atau seperti kayak kita orang biasa aja yang adem ayem. Masih perkara rumah tangga, ada banyak komen yang terfilter di video sebelumnya ya. Minta maaf lah untuk penggemar-penggemarnya mantan suaminya Ibu Icis ya. Sekarang macam ini ya, lelaki itu bisa dibilang pemimpin kalau dia bisa menyerap aduan dari dua pihak, satu daripada ibu ataupun adik perempuan dia, satu ialah istri dia. Oke? Kenapa aku bilang gitu? Lelaki yang betul-betul jadi pemimpin, dia bisa menyerap tapi tidak mengeluarkan. Apa yang diomongin istrinya tentang ibunya, apa yang dibilangin ibunya tentang istrinya, jangan malah kita ikut-ikutan seperti perempuan. Istri cerita pasal ibu, disampaikan dengan suami ini ke ibunya, ke mertuanya. Apa yang ibunya sampaikan tentang istrinya, si suami menyampaikan di istrinya. Aku kasih tahu caranya gimana sih. Kamu dengar sebelah istri ngomong ya, kamu bisa aja cari jalan supaya semuanya berbaikan tanpa ada menyinggung satu sama lain ya. Ini baru dibilang lelaki dewasa, lelaki yang udah pantas jadi pemimpin. Walaupun istri kamu tanya, "Mak, kamu ngomong apa sih tentang saya?" Seorang suami yang tahu tempatnya di mana, dia tidak akan sedikit pun menceritakan hal-hal yang membuat pergaduhan di rumah tangga. Ada yang bilang pastilah karena ibunya dikatain nyolong katanya ya, pastilah dia sakit hati. Menurut aku ya, dia harus bisa berada di antara keduanya kan. Kalau dia mencintai rumah tangganya dan mencintai ibunya, dia nggak boleh memihak sebelah. Karena kalau lelaki sudah menunjukkan sikap ya berat sebelah ya, berat ke ibunya, dia akan kehilangan rumah tangganya ya. Kalau dia menunjukkan sikap berat ke istrinya, dia akan kehilangan keluarganya. Seperti itu ya. Ya memanglah mungkin masih muda, belum ada pengalaman ya, tetapi itu yang saya bilang di video sebelumnya. Bukan saya mau menggosip, nyampur, tidak. Saya memberi hikmah di dalam itu ya, supaya kita sama-sama belajar. Sebagai orang tua kita juga harus belajar. Belajar apa? Belajar melepaskan. Orang tua juga bukan milik anak. Milik siapa coba? Tanya di hati kamu. Anak juga bukan milik kita. Milik siapa coba? Tanya di hati kamu, milik siapa? Nah, tapi kalau kita sudah menghaki sampai melatar belakangi Tuhan, itulah jadinya adanya perpecahan. Minta maaf ini ya, yang tersinggung itu wajar
Wajar kalau kita nimbrung karena dia artis. Tapi yang saya kutip di sini pembelajarannya, bukan saya mau nimbrung, ngegosip sekalian. Karena dia public figure, ya. Jadi kita berkomentar. Kalau dia bukan siapa-siapa, kita tidak akan komentar. Betul nggak? Terus yang ngomongin aku kepo. Kamu ngedengerin video aku sampai habis juga kepo. Kamu komentar di video aku juga kamu kepo. Kalau kamu bukan sebagian daripada orang-orang yang kepo itu, kamu nggak bakalan ninggalin komentar di situ. Gue gak berkomentar apa-apa, gue cuma hanya mendoakan yang terbaik buat pasangan yang di atas, buat Ricis dan Rian. Karena setelah gue baca tuh masalahnya melebar ya, dari masalah hal kecil jadi panjang. Jadi kita di sini sebagai netizen dan kalian fans-fansnya nggak boleh julid, kita hanya perlu mendoakan yang terbaik buat beliau. Mereka berdua. Karena jujur aja sebenarnya mereka berdua ini pasangan yang harmonis dari awal mereka pacaran sampai akhirnya nikah dan punya anak. Kalian lah saksinya. Di sini gue mau hanya berdoa buat kalian berdua, semoga masalahnya apapun itu bisa selesai dengan cara baik-baik.